Ketika bayi itu lahir, sel otaknya sudah terbentuk 60%. Ketika dia ulang tahun yang kedua, 24 bulan, atau kita kenal dengan apa? 1000 hari pertama kehidupan, itu menjadi 80%. 20%-nya kapan dicapai? Ketika balita berusia 60 bulan. Berarti berapa tuh? 5 tahun. 5 tahun. Lewat dari itu tak ada lagi ya. Jadi segala gizi itu hanya untuk tumbuh, untuk perkembangan otak tidak lagi. Makanya kalau kita kehilangan periode ini sangat disayangkan, karena investasi sumber daya manusia itu ya inilah periode. Nah, makanya tidak terbahas lagi gizi kurang, gizi buruk, tapi entaskan stunting atau turunkan kasus stunting dengan lebih ke hulu, membuat program lebih ke hulu sehingga bisa dihabisi sampai ke hilir. Makanya tadi ada elektronik siap nikah dan siap hamil. Nah, tolong niat di Pak Waget sampaikan juga oleh Pak Waget, bapak-bapak ibu ini bahwa yang mau nikah kalau nikah memang perlu perencanaan atau tidak ada ini ya, perlu istiqomah nih kalau misalnya tidak Pak Waget orang mampu ya nikah, kalau tidak mampu katanya suruh puasa kan? Nah, suruh puasa memang mampu ya. Jadi masa cuman mendownload ini Android tidak bisa mengisolkan calon pengantin wanita ke puskesmas, periksa HP, periksa tidak bisa bayar retribusi puskesmas yang 5.000 atau 10.000 Pak Iin tahu ya, tidak bisa gitu kan. Nah, harusnya memang direncanakan. Cuman saya tahu masalah di Pak Waket nih, orang nak nikah itu kan 10 hari nikah, itulah hebatnya tuh. Baru dia datang sih kok. Tuh. Sementara syaratnya lah siap oleh desa N1 sampai N5 tidak tahu lagi nyetak kampasnya. Pasti diproses. Jadi yang peran ini kayaknya Pak Kepala Desa karena nonyo nang megang N kan? Tuh. Saya mohon nih Kepala Desa dan perangkatnya untuk menyampaikan kalau ada orang nak urus N untuk nikah ke desa, tanya dulu sudah isi elektronik siap nikah siap hamil dah, sudah isi alsimil lah. Kalau belum hubungi barang dulu, atau hubungi kader TPK yang ada di desa. Dia yang mendampingi di situ. Ada di bawah nanti diperiksa, habis ada di lokal mas. Kader TPK nanti mendampingi gitu loh, tapi nilainya diukur, tingkat dengan atasnya diukur. Nah, dimasukkan ke aplikasi itu dan aplikasi akan menjawab di akhir nanti berisiko dan tidak berisiko. Nah, kalau berisiko tadi, kalau bisa didosing, tunda dulu karena memang target rata-rata itu kalau dia orang yang diberikan kan 90 tablet, kan? Itu ada 90 hari, makanya 3 bulan sebelum nikah. Sehingga nikah kayak itu hampir jualan oman. Nah, lah siapnya. Nah, yang jantan juga periksa, jangan yang jantan juga ada mie, gitu. Atau kurus, gitu. Ngantuk spermanya kayak, dah kau hamil, dah kalau spermanya ngantuk. Nengok kiri, nengok kanan, tidak sampai ke keluar kan? Mana nak hamil? Sperma yang sehat itu, kalau tidak rojin, kayak cebong, buntu, gitu. Berenang itu cepat. Gitu. Dia mengejar tuh. Di mana proses itu terjadi? Bukan di rahim Bapak Ibu. Di apa ya? Di ubah ya. Baik. Jadi dia masuk ke rahim, sperma itu masuk ke ini ke saluran tuba. Saluran tuba itu saluran telur. Ujungnya ada ovarium tempat telur. Kalau telur masak makan lama ovulasi. Nah itu. Tiap bulan itu masak tuh. Tiap bulan sesuai dengan siklusnya. Ya. Tapi bukan siklusnya. Karena masa subur itu adalah di pertengahan haid pertama sekarang dan haid pertama bulan berikutnya. Kalau dia siklusnya 28 hari, dia masa subur itu di hari 13, 14, dan 15. Karena cuma 3 hari. Nah, kalau spermanya ini tidak sampai sperma itu umurnya pendek. Itu menjam nggak baik itu itu menjam ya. Makanya alat kontrasepsi yang HKDR, alat kontrasepsi dalam itu ada yang IUD yang lip stroke yang kayak S. Pernah itu tahu nggak? Letter S ya. Letter S itu cuma plastik ya.
untuk memanjangkan perjalanan sperma. Singgonya sibuk di tikung, nah, dia mati. Sampai sekian dia mati. Nah, itu modern ini. Itu prinsip kontrasepsi itu. Makanya AKDR, IUD itu sebenarnya kontrasepsi paling berkualitas, Pak. Pak Wagen, karena tidak menggunakan hormon. Dan kalau disebut hukum kalau pakai IUD itu, gitu. Kalau terpaksa juga tidak IUD, minimal KB susu. KB susu itu hormonnya paling kecil yang dalam kontrasepsi. Jangan pakai susu ya. Kalau pakai suntik, setahun deh pakai suntik, pakai suntik saya yakin berat badan itu akan sekian kilo naik. Banyak orang umum. Jadi itu ya, saya ceritakan seperti itu. Jadi semuanya diperiksa yang pengantin laki-lakinya, diperiksa yang pengantin perempuannya. Kemarin di mana kami menilai Pak Wakil, Pak Polsek kasihkan materi juga tentang hukum. Ya, ada kan perkawinan anak. Terpaksa misalnya mungkin kena kecelakaan masih 16 tahun, 17 tahun. Kan undang-undang kita tuh yang anak itu kalau 18 kan 19. Dan ini hanya bisa diputuskan oleh pengadilan agama ya, izin nikah itu. Saya rencananya nak mau libur dan kalau pengadilan agama tentang ini saya telisik lah dulu ganti ternyata dibanding kita mulai gitu lah. Ada apa lah biar jadi kita yang mulai gitu. Jadi untuk yang begini ini jadi nanti juga dikawal oleh pengadilan agama, tidak hanya tidak mudah untuk melahirkan menikahkan seorang di usia anak-anak. Karena jadi saya ingat cerita Kapolsek kemana pada ini sebenarnya kalau perayaan anak itu. Jangan Pak Kades dia bilang, ketua Pak Kades atau ketua Pak Kades datang itu. Jangan pastikan nikahkan anak usia anak. Karena misalnya dia nikah hamil anak tuh, pas melahirkan meninggal, salah satu keluarganya tidak senang dan menuntut siapa yang lihat kita penuh gara-gara. Karena yang dipakai bukan undang-undang pernikahan, yang dipakai adalah undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Nah ini saya sampaikan untuk sama-sama kita ketahui. Jadi pertimbangkannya kalau memang belum umur yang belum sesuai. Ya kalau nikah kan saran kita kan yang perempuan usia 20, yang laki-lakinya 25 gitu. Perempuan yang paling kita kejar minimal pendewasaan usia perkawinan sampai usia 20. Dan kemudian lagi simulasi tahun 2021 kita berada di transisi dari 19 tahun Pak Wakil ke 20, tapi kita belum bisa menentukan rata-rata 20. Tapi sudah 19 tahun ini sudah lewat. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang pada hari ini dan terus nanti sampai ke desa, ini pendewasaan usia perkawinan ini diharapkan berjalan dengan cepat. Karena perempuan itu masuk tubuh strukturnya beberapa redaksi adalah menentukan sampai 20 gitu. Kalau laki-laki sampai umur 23. Artinya kalau struktur tubuh terkait dengan rangka. Rangka. Jadi rangka itu berkembang habis itu di usia umur 20 tahun. Melahirkan itu bukan persoalan jalan lahir, Pak. Persoalan lingkaran tulang panggul. Makanya di puskesmas, di dokternya ada istilah disiplin ya Pak Iin, disproporsi cephalopelvic. Disproporsi itu tidak sesuai. Cephalo itu kepala, pelvic itu panggul. Kepala dengan lingkaran panggulnya terlepas dari sana bawah. Itu ceritanya. Syukur sekarang objek itu lompat ya. Objek itu lompat di Kabupaten Merangin bisa lewat jendela. Zaman saya bismillah baru gawe dulu tahun 84. Objek jamnya cuma satu, baru mau pasarin. Kita kalau orang DCP batu mati lah. Saya kerja di batu lumayan tak lompat. Batu mati. Batu bulu anaknya akhirnya dulu melahirkan anak yang maserasi itu kan, kena kepala mati. Ya dibocori kepalanya gitu loh. Dikeluarkan cairan otaknya, kepalanya kecil baru kita tarik. Embriotomi namanya. Kalau dari itu ibunya tidak selamat, masa dalam perutnya buta? Kan sudah buta ya. Nunggu infeksi lagi. Nah,
seperti itu ya. Harapan kita itu seperti itu. Karena saya contohkan kalau di karena panggul betina itu berarti ini ginekoid namanya. Ukuran panggul perempuan itu normal itu bentuknya gini aja, banyak antropoid, platyperoid, macam-macam. Ada yang bentuk ini panggul tulang panggul laki-laki. Karena memang tidak dipakai untuk melahirkan. Ini kan diameternya jadi kecil gitu. Nah harapan saya tadi kalau anak sudah 20 tahun, dia memang sudah maksimal nih panggul ini. Kalau kecuali anaknya besar sekali ya, cuman anak 4 kilo kok bisa lewat ini lewat tingkalan panggul nih. Ya seperti itu. Nah itu mungkin ilustrasi kenapa harus mendewasakan usia mereka bergabung. Terutama pengantin putri. Kalau pengantin laki-lakinya, yo kematangan yang diminta. Karena laki-laki itu lebih lambat matang dari perempuan. Makanya 25 tahun baru dianggap matang. Pakai ya sarannya seperti itu. Nabi pun kawin kan perlu 25 tahun. Nah kalau kita merujuk ke kehidupan Nabi seperti itu. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan kalau ada yang dapat terdiskusikan. Di sini juga ada Pak Waket. Kami mohon yang dorongan untuk untuk mengawal ini. Atau mungkin Pak Waket juga akan memberikan pemahaman-pemahaman tentang kita terhadap proses-proses pernikahan itu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.